Iya, dan kembali kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Pak Indra. Beliau ini adalah Investment Banking PT Panin Sekuritas. Halo Pak Indra. Ya, halo Mbak. Iya Pak Indra, dengan kebijakan pemerintah Anda tadi lebih menggarisbawahi terkait dengan relaksasi dari transportasi yang saat ini dilonggarkan kembali begitu ya, mulai tanggal 7 Mei 2020. Anda bilang sebenarnya tidak terlalu efektif. Nah, strateginya sekarang dengan kondisi yang ada, apa yang sebaiknya investor lakukan Pak Indra? Ya, kalau investor mungkin tetap ya balik lagi ke pilihan investor masing-masing. Kalau melihat acuan valuasi indeks saat ini secara fundamental memang sudah murah, menarik. Tapi mungkin yang harus dicermati oleh investor adalah apakah masih ada downside risk ya, potensi penurunan lebih dalam. Baik. Karena mengingat satu hal, eh, pemerintah sudah menggeser proyeksi dari puncak COVID-19 ke kuartal 3 di September kan. Mhm. Harusnya kan di bulan Mei ini, di puncaknya di bulan puasa dan lebaran ini kan. Betul. Nah, terus juga kita lihat kuartal 1 kan di luar dari konsensus terkait GDP ya. Mhm. Nah, saya takutnya di kuartal 2-nya bottoming lagi. Oke. Nah, kami punya informasi nih Pak mengenai emiten di mana PT Garuda Indonesia Persero Tbk, salah satu emiten maskapai yang berkode emiten GIAA ini, memiliki kapitalisasi pasar saham pemirsa mencapai 5,33 triliun rupiah dalam satu pekan hingga 6 Mei 2020. Dan pemirsa saham Garuda Indonesia menguat 11,96% pemirsa dalam satu pekan. Dan pemerintah membolehkan beroperasi Garuda kembali buka pemesanan tiket. Dan Garuda raih fasilitas pinjaman juga 50 juta dolar Amerika Serikat dan 2 triliun rupiah dari BRI. Itu adalah informasi mengenai emitennya dan manajemen perkirakan pendapatan operasional kuartal 1 2020 ini akan turun sekitar 33% year on year. Pak Indra, Ya. bagaimana menanggapi hal ini? Karena di tengah kemarin sempat ada kebijakan bahwa maskapai penerbangan tidak boleh beroperasi dulu dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Namun saat ini sudah dilonggarkan lagi. Garuda justru mengalami penguatan nih sekitar 11,96% sepekan kemarin. Tapi kalau manajemen sendiri memperkirakan pendapatan operasional kuartal 1 akan turun 33%, artinya antara kinerja dan juga pergerakan saham saat ini seolah-olah tidak seiring. Gimana menurut Anda? Ya, untuk terkait pergerakan saham dengan fundamental kadang memang tidak seiring ya. Menurut saya ini lebih kepada technical rebound aja. Karena kan secara parsial kan terkait penerbangan sudah dibuka. Sekarang kan orang-orang yang bisnismen, terus yang ada keperluan penyakit, selama dia punya surat negatif COVID-19 kan dia boleh terbang. Betul. Tapi kita tahu pasti volumenya nggak bakal setinggi pada umumnya kan. Apalagi pariwisata nggak jalan. Jadi mungkin secara fundamental ya seperti yang dikatakan manajemen Garuda, operasionalnya, income-nya nggak bakal akan terjadi penurunan. Betul. Saat ini kan Garuda di 206 berdasarkan penutupan pada 6 Mei kemarin. Nah, secara year to date, Garuda ini telah melemah cukup dalam nih, 58,63%. Menurut Anda, apa strategi untuk Garuda Indonesia bagi yang masih memiliki emiten ini, Pak? Ya mungkin yang masih memiliki saham Garuda mesti dilihat lagi ya. Satu juga bisnis ini kan lagi diuntungkan karena oilnya lagi murah. Tapi di satu sisi juga kan terkait bisnis ini kan marginnya nggak bisa besar karena kompetitornya banyak. Terus juga bersaing sama maskapai lain yang memberikan penjualan tiket murah dan sejenisnya. Oke, operasional Garuda bisa dikatakan cukup tinggi ya Pak ya? Baik, jadi apa rekomendasi Anda untuk Garuda Indonesia di 206? Saat ini sih untuk investor yang membeli saham Garuda dilihat trading dulu kali ya. Trading dulu saja, artinya gimana? Udah di 206 Pak, turunnya udah 58%, tradingnya seperti apa? Ngerti. Tapi kan pola market itu nggak cuma bottoming atau naik turun doang, tapi dia bisa sideways juga kan. Oke, jadi trennya saat ini lagi sideways menurut Anda? Menurut saya sih bakal sideways. Oke, satu ya. Range-nya kira-kira di posisi berapa Pak Indra?
ya di 206 sampai 220 relasi gitu aja, Mbak. Oh, baik. Ya memang harus bersabar ya untuk yang Iya, masih betul. memiliki. Yang belum punya sebaiknya jangan di-buy atau justru time to buy untuk Garuda? Ya, kalau untuk Garuda, apabila emang investor suka dengan bisnis perusahaannya, Mm-mm. silakan beli. Tapi ya kalau kita komparasi dengan blue chip yang lain, yang 45 yang lain kan banyak yang valuasinya murah juga. Oke, jadi banyak yang lebih menarik dibandingkan Garuda Indonesia begitu ya? Ya dari sudut pandang saya, Mbak ya.